tabayun. Nah, kalau datangnya dari ulama misalnya, dan kita juga kan, dia kan di sosial media kan juga ada tuh ulama yang bikin dakwah gitu. Nah, kita perlu juga nggak untuk tabayun itu? Gitu. Yang ngefansnya itu bahkan sampai fanatik gitu, sampai fanatik. Bahkan kalau ada yang bilang, itu jelek, iya apaan sih jelek? Iya, jadi rame. Suamiku masa depan itu, ada yang begitu Ustaz. Nah itu gimana Ustaz tanggapan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ahdaf Media, dan ini adalah channel buat para pemuda yang mau ngaji. Segmen ini dinamakan Tiba-Tiba Ngaji. Jadi kita emang tiba-tiba bakalan ngaji nih di segmen ini. Nah, terkhusus itu, pertama gue mau kenalin dulu, diri gue adalah Hidayat, dan ini teman gue Bang Aji yang bakal jadi moderator bareng sama gue. Dan depan gue ada Ustadz Yaumil Akhir Hafidahullah. Hafizakallah. No, sorry, gue emang belibet. Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol terkait segmen-segmen yang bakalan kita siapin dari Ahdaf Media. Dan hari ini kita akan mulai dari segmen tentang media sosial. Jadi materi tentang media sosial ya. Dan pasti bakal relate sama lo semua, mudah-mudahan ya. Jadi sekarang gue pengen nanya dulu ke Aji nih, teman gue ini. Dia nih gila banget bermedia sosial. Wah, nah, sampai dia nih tahu banyak hal yang update-update di media sosial. Nah, gue pengen tanya sekali lagi ke Aji nih, gimana menurut lu terkait media sosial ini gitu? Positif atau negatif? Oke, terkait media sosial ini ya. Ya. Sebelumnya nih Bang Dayat nih, buat teman-teman semua, salam dari Ahdaf. Ada. Tidak. Kenapa tuh? Anak kan juga mau ikut tren-tren kekinian. Oke. Soalnya nih terkait tren-tren ini nih, banyak banget tuh orang-orang yang banyak ngikutin tren-tren ini. Bahkan betul sih. Karena tren salam dari Binjai ini, pernah ada berita satu perkebunan itu pohon pisang banyak runtuh gara-gara dipukulin anak-anak. Sian banget. Makanya ini bahaya banget ini sebenarnya medsos ini nih kalau kita nggak tahu cara makainya nih ya. Ya, setuju. Terus sebenarnya nih Anda jadi ada banyak pertanyaan juga nih, mumpung ada Ustadz nih, boleh nggak nih Anda tanya nih? Jangan dulu. Jangan dulu. Sweet dulu lah, biar Nah, adil. Karena gue juga banyak pertanyaan buat Ustadz terkait media Kalau sosial. gitu saya juga boleh nih? Enggak usah. Oh, enggak. Usah. Saya sama Aji aja. Oh, gitu. Lo gambreng lama. Ustadz yang nanya, kita yang pusing. Kita shoot dulu. Antum. Nah, Anda duluan. Oke Oke, lah. siap ya. Siap. Pertama gini nih Ustadz, Anda mau tanya terkait media sosial ini. Dengan maraknya media sosial, mudahnya media sosial, dan banyaknya informasi yang bisa kita dapat, nah itu berarti banyak juga informasi-informasi yang bisa kita dapat. Nah, masalahnya informasi-informasi ini terkadang itu tidak selalu benar. Nah, makanya itu yang kita namakan hoax ya. Ya. Nah, itu gampang banget tuh, banyak banget ada yang asli dan ada yang hoax. Nah, masalahnya hoax ini bukan cuma di berita aja, kadang hadis-hadis Nabi juga banyak yang dipalsukan ya. Iya, betul. Nah, menurut Ustadz bagaimana nih tanggapan terkait hal ini? Taib. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Berkenaan dengan pertanyaan Mas Aji ini nih, bagaimana jadi sikap kaum muslim ini terhadap kabar-kabar atau berita-berita yang sampai kepada kita. Sementara mungkin ada kabar yang benar, ada kabar yang hoax, dusta dan sebagainya gitu kan. Maka yang sikap kita sebagai seorang muslim ini, yang pertama adalah jangan telan mentah-mentah kabar tersebut. Akan tetapi cek validitasnya, cek kebenarannya, dan teliti seperti itu. Maka kalau seandainya kita sudah tahu, dapat bahwasanya oh ini benar, baru kita mungkin bisa menyampaikan kepada orang lain, dan atau kita pun bisa memegang berita tersebut gitu ya, menyadarkan apa dalam artian pemikiran-pemikiran kita terhadap berita tersebut. Tapi kalau seandainya enggak, jangan. Seperti itu ya. Nah, hal ini pun sebenarnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman ya, dalam ayatnya disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasik, apabila datang kepada kalian seorang fasik binaba'in, dengan suatu berita, fatabayyanu, cek dulu dengan teliti kebenarannya. Ya, kalau sudah tadi kita katakan sudah benar, dapat dan sebagainya, baru tadi ya bisa kita jadikan sandaran ataupun bisa kita sebarkan kepada orang lain. Nah, itu yang pertama ya, sikap seorang muslim. Kemudian yang kedua ya, jangan bermudah-mudahan share sana share sini. Ya, mungkin baru melihat Pencet. Share sana seperti itu. Kadang-kadang asik Ustadz. Belum baca aja, baru cuma lihat judulnya udah langsung share semua. Ya, nah, ini nggak bener nih. Ya,
Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi ada'u bih." Ya, apabila datang suatu kabar tentang suatu keamanan ataupun ketakutan, ada'u bih, kemudian mereka pun langsung cepat-cepat menyebarkannya. Nah, kemudian Allah ajarkan, "Walau radduhu ila rasuli wa ulil amri minhum." Kalau seandainya saja mereka itu kembali dulu kepada Rasul dan orang-orang sebagai ulil amrinya, sebagai pemerintahnya seperti itu di antara mereka, maka mereka pun akan mengetahui kebenarannya. Jadi seperti itu. Nah, sekarang ini coba dalam artian kita sebelum share sana share sini, cek dulu kebenarannya, tanya kepada ahlinya, atau misalnya kalau ini berkenaan dengan agama, tanya kepada para ulama seperti itu. Atau misalnya kepada pemerintahan seperti itu. Kalau sudah jelas baru share. Itu kan tadi Ustadz bilang kan kalau datang kabar dari orang fasik ya Ustadz, kita harus tabayun. Nah, kalau datangnya dari ulama misalnya, dan kita juga kan, dia kan di sosial media kan juga ada tuh ulama yang bikin dakwah gitu. Nah, kita perlu juga nggak untuk tabayun itu gitu, karena kan kita juga nggak tahu nih, misalnya dia nyebutin dalil, sedangkan kita kan orang-orang awam, kita nggak tahu kan dalil itu betul atau enggak. Nah, sebaiknya kita gimana menyikapinya? Apa sudah langsung percaya aja atau gimana? Gini, kalau seandainya dalam artian ustadz tersebut memang sudah kita ketahui dalam artian terpercaya dan kemudian juga ilmunya juga memang besar dan sebagainya gitu kan, maka mungkin dalam artian kita bisa mempercayai perkataan-perkataannya dalam seperti itu, kita bisa menyebarkan dan sebagainya gitu kan. Tetapi juga bagus juga kalau seandainya kita pun juga dalam artian ngecek gitu ngecek seperti itu, jadi sehingga kita pun juga termotivasi untuk belajar. Jangan bahasanya kan taklid nih ya bahasanya, bahasa sering kita dengar ustadz ini langsung oh iya betul sebagainya. Nah, jangan seperti itu. Kita pun juga diminta untuk bersikap kritis. Tapi kita dalam artian kritis bukan langsung kita cerca ustadznya, bukan. Kita cari di sana, di sini. Kalau kita bersikap seperti itu, pinter kita insya Allah. Bertambah ilmu kita. Soalnya kan waktu itu pernah sempat yang rame di media sosial juga saat yang terkait kiamat itu tuh saat yang nanti ciri-cirinya gitu tuh kan. Seperti itu. Kan jadi kan orang yang sudah ngaji sama dia lama kan pasti percaya tuh saat maksudnya ya paling banyak gitu jamaahnya. Jadi itu yang Anda pikir, ini kita harus percaya yang mana, sedangkan itu kan juga ulama ya, maksudnya punya banyak jamaah juga. Ya itulah. Ya tapi tadi ya gitu cross check lagi juga. Masya Allah. Sekarang Ana yang nanya. Tapi sebentar nih, kita lanjut. Waktu itu makanya zaman sekarang ini berarti ada banyak yang memudahkan gitu ya untuk kita meng-cross check ulang ya. Dulu Ustadz di zaman kita kecil ya, kita tahu tuh, pasti teman-teman pada tahu semua nih. Ada yang ada apaan? Disulap sih. Oh, ini durhaka sama orang tua. Jadikan pari. Dikutuk. Itu semua orang kayaknya tahu tuh. Wah, ini ternyata itu hoax kan. Ternyata itu hoaxnya. Mungkin untuk saat-saat ini dengan mudahnya kita juga harusnya mencari informasi. Bertabayun ya. Harus tabayun gitu ya tadi sesuai kata Ustaz. Insyaallah. Silakan Bang Dayat. Oke. Kali ini gue mau nanya terkait berjoget-joget di dunia media sosial atau melakukan hal-hal yang ya harusnya nggak dilakuin sama kaum muslimin Ustaz di media sosial Ustaz ya, apapun mau platform apapun. Nah tapi kan itu kan nggak boleh berjoget-joget atau menari atau bernyanyi-nyanyi gitu ya di media sosial yang kita tahu ya. Kalau musik yang barat lah atau yang di luar itu. Tapi kalau misalnya musik religi gimana Ustaz? Sudah musik religi kemudian joget-joget lagi ya. Gimana Ustaz? Sebenarnya itu malah dalam artian nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Tetap itu adalah sebuah keburukan. Malah bahasanya lebih parah lagi bahasanya seperti itu kan. Dalam artian ini adalah suatu agama, kemudian mereka berjoget-joget di sana dan sebagainya. Maka sebenarnya pada dasarnya itu harus dihentikan. Itu adalah perbuatan yang tidak dibenarkan dalam Islam. Dan kita pun juga tadi tahu gitu dalil-dalil berkenaan dengan musik itu sendiri, bagaimana diharamkan seperti itu. Dan kemudian ngapain juga dalam artian orang ini berjoget-joget? Kan kita tahu nih ya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni gitu ya. Salah satu kebaikan keislaman seseorang itu dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Kira-kira ini bermanfaat ya? Nggak ada ya. Sebaliknya nanti dalam artian orang-orang banyak yang ngelihat dia. Ternyata kalau seandainya tadi dalam artian diikuti oleh orang-orang lain, maka tadi dia harus menanggung dosanya. Nah, karena kita pernah mendengar kan dalam hadis Rasulullah bagaimana Rasulullah mengabarkan man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah,
Barang siapa yang mencontohkan di dalam Islam ini, yaitu suatu contoh keburukan, maka dia akan mendapatkan dosa dari apa yang dia amalkan, dia kerjakan, dan dosa dari orang-orang yang mengerjakan karena mencontoh dia. Tanpa mengurangi sedikit pun dari dosa-dosa dari orang yang mengerjakan keburukan tersebut. Nah, kira-kira orang ini ya, dalam artian seperti itu, harus menanggung dosa-dosa tersebut. Bahasanya dosa jariah nih, sorry itu ya. Terus Iya. MLM dalam dosa nih, sorry itu. Nah, itu tunggu, tulis lagi dikit ya. Itu kan kalau joget-joget Ustaz, kita tahu lah itu joget lah, ya gitulah. Tapi kalau misalnya dia udah bercadar katakanlah akhwat gitu ya Ustaz ya. Ya tampakannya udah syar'i banget, tapi dia tampil di depan kamera yang nggak usah joget lah. Bersolek-solek. Bersolek-solek lah yang gitu-gitu ya, Bahkan gitu-gitu aja gitu. kadang-kadang dakwahkan ya. Kadang-kadang mengingatkan. Iya kadang pokoknya kayak pengen tampil aja gitu Ustaz. Itu kan Iya. jadi fitnah juga buat laki-laki Ustaz. Nah itu gimana Ustaz? Maksudnya cara saya laki-laki nih Ustaz ya. Kalau lihat kayak gitu kadang nggak mau di skip Ustaz. Waduh. Kadang lucu juga kan. Waduh. Tapi ya maksudnya gimana kita nyikapin yang kayak gitu Ustaz? Karena Iya. kan itu juga. Nah, ini bahasanya ya. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala talbisul haqqo bil batil." Ya, dalam artian jangan mencampur adukan antara kebenaran dengan kebatilan. Nah, inilah yang kita dapatkan. Ini lagi. Ada. Bahasanya seperti itu ya. Awat-awat bercadar, kemudian di situnya diketikkan masuk bahasa seperti itu kan. Kayak tadi itu diomongin Mas Dayat, ada tulisan-tulisan agama dan sebagainya. Iya. Ini sebenarnya ada suatu kebatilan. Ya, ini adalah suatu kebatilan. Perempuan itu bersolek di hadapan manusia kemudian dan sebagainya walaupun dia bercadar. Ya. Tapi itu pun juga mengganggu, dalam artian mengganggu keimanan para lelaki. Dalam artian malah membuat kadang-kadang dalam artian nafsunya dalam lebih besar seperti itu kan lagi karena merasa pengen tahu gitu ya gitu. Jadi seperti itu. Bahaya. Dalam artian dia mencampur adukan antara kebenaran dan juga kebatilan. Jadi pada dasar itu adalah perbuatan batil tapi ada tadi seperti itu. Jadi itu nggak benar sebenarnya. Nggak benar Ustaz ya. Oke. Silakan. Nah, mungkin ada dari Ana lagi ya. Ya, boleh. Nah, jadi ini sebenarnya secara umum nih, banyak banget orang kan kita namanya medsos itu kan untuk bermedia di sosial gitu. Banyak platform-platform itu yang emang caranya mengenalkan bersosial itu adalah memunculkan foto gitu kan atau menunjukkan ini loh diri kita gitu kan. Nah, kadang-kadang nih Ustadz kita punya mobil, kita foto gitu kan. Mobil baru nih gitu kan. Makanan Makanan. ya. Wah, apalagi makanan. Baru makan nggak boleh langsung dimakan Ustadz. Harus Foto baca dulu. bismillah. Bener ya? Itu bener ya. Harus difoto dulu dan lain sebagainya. Itu juga gimana? Udahnya Ustadz? berarti cuci piring. Nah itu tuh ya, itu juga fenomena yang banyak terjadi nih ya di zaman ini dengan adanya sosmed tadi itu ya. Tadi bukan hanya sekedar dia jalan-jalan, kemudian dia foto dan sebagainya, kemudian juga makanan, kendaraan dan sebagainya. Nah, hal ini tadi kita katakan dalam artian ya, ini akan memunculkan suatu kesombongan pada diri seseorang. Ini yang pertama ya. Dia sebagai sarana yang akan memunculkan atau menimbulkan kesombongan. Jadi dia berpikir, oh saya bisa seperti ini nih. Saya melakukan perjalanan ke sini, ke sana, sebagainya. Nih, saya punya mobil bagus. Habis itu kemudian, nih saya lagi makan makanan yang enak dan sebagainya. Tuh, bahaya yang pertama. Jadi menimbulkan kesombongan dalam hatinya. Dan kita tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala membenci orang-orang yang sombong tersebut. Ya, banyak ayat-ayat yang mengingatkan, mengancam terhadap orang-orang yang sombong. Ya, seperti itu. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, gitu juga, ini akan memunculkan kedengkian pada orang-orang yang melihatnya. Ya, seperti itu. Kemudian ngelihat, ini dan sebagainya. Ya, seperti itu. Nah, ini kalau seandainya dalam artian muncul kedengkian. Nah, kalau ada yang lagi ketika melihat makanan, sementara dia sendiri belum makan, kelaparan. Kira-kira Makan gimana dong. tuh? Makan dong, Kena Mas. banget kan? Makan. Kena banget. Dan itu nggak dibenarkan dalam agama. Itu, ya. Kita ini prinsip dalam agama itu, ya. Kita ini coba pengen dalam artian hidup harmonis sesama manusia, seperti itu kan, tidak menimbulkan dalam artian kedengkian, tidak menimbulkan permusuhan di antara mereka. Itu yang diinginkan agama Islam. Sehingga hal-hal yang seperti ini udahlah dalam artian tinggalkan, seperti itu loh. Nggak perlu. Nggak usah posting slip gaji, nggak usah. Kan karena kebanyakan juga orang posting itu muncul, saya pengen kayak gini, pengen gitu. Tapi jadi masuk ke babnya Ustadz Toto di kajian Aliman tentang panjang angan-angan.
Nanti yang benar. nonton, yang lihat tuh jadi pengen punya nih nanti Benar, bulan depan pengen beli mobil. Benar, panjang angan-angan ya, Iya, seperti yo. itu. Kajian dateng dong. Iya. Aduh. Nah, Masya Allah. Berarti gimana nih? Lanjut lagi siapa ya? Boleh, Abang Dayat ada Oke. pertanyaan lagi nggak lain? Gua ada pertanyaan terkait cita-cita dan apa ya saat anak zaman sekarang sama keinginan mereka yang udah berubah dari dulu sampai sekarang. Kalau dulu anak kecil ditanyain mau jadi apa, dokter, Pilot. jadi tukang Astronot ya? Astronot, Masya Allah jadi ya. pemadam Masya kebakaran, Allah. jadi tukang Polisi. ngisi token listrik gitu-gitu ngecek-ngecek itu masih banyak gitu, masih banyak banget Iya. cita-cita yang kayaknya umum gitu Sat. Yang masih masuk akal dikejar. Nah kalau sekarang lucu, zaman sekarang tuh pengennya jadi YouTuber, jadi gamer, padahal kita tahu apa ya, Ana sendiri kurang suka sama kata-kata cita-cita jadi YouTuber gitu, walaupun kalau YouTuber dakwah mungkin masih oke lah, tapi itu kan konteksnya umum Sat. Nah Iya. itu gimana Sat? Baik. Pertama, berarti kayak ada dua pertanyaan nih berarti ya. Iya, Pertama YouTuber, gamers kemudian dan jadi YouTuber. gamers ya. Iya, Kita harus gerincin dulu nih. Pertama, berkenaan dengan YouTuber. Apakah seseorang dalam artian boleh nggak menjadi seorang YouTuber, bercita-cita jadi YouTuber? Pada dasarnya sih nggak ada masalah, boleh-boleh aja. Kayak antum-antum ini kan YouTubers nih. Iya, betul, Seperti itu. betul. Ini- Tetapi yang harus diingat dalam konten YouTube tersebut, ya dalam artian harus ada, dalam artian dia menyiarkan konten-konten yang bermanfaat untuk perkembangan Islam dan kaum muslimin. Itu yang pertama. Kemudian juga dia menyebarkan konten-konten yang baik sehingga memotivasi dalam artian manusia-manusia yang lainnya. Itu untuk apa? Untuk berbuat kebaikan juga. Dan kemudian yang ketiga, nah kita harus tahu juga nih, jangan sampai ada di dalam konten tersebut hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ya yang harus kita ketahui. Jangan sampai kayak tadi nih, kata Mas Aji tadi kan ngasih tahu ada yang buat konten salam gitu kan, kemudian membuat kerusakan dan akhirnya kemudian orang-orang lain pun juga membuat kerusakan, niru. Nah, ini jangan sampai seperti ini. Islam nggak menghendaki hal-hal seperti itu. Jadi kalau misalnya pengen buat konten yang baik-baik aja lah, seperti itu ya. Yang dalam artian tadi dalam memotivasi orang lain untuk berbuat kebaikan pula. Siap. Seperti itu ya. Itu berkenan dengan YouTubers ya. Tidak ada masalah seperti itu. Gamers Nah, gamers ini nih. nggak ada ini- baik-baiknya. Waduh, kayaknya nggak layak nih gitu ya. kadang-kadang Ini nggak layak karena apa? Masalahnya gamers ini benar-benar sudah menghabiskan waktunya. Ya, benar-benar menghabiskan waktunya. Dari pagi dan sebagainya itu dia habiskan untuk nge-game itu seperti itu. Nah konteksnya kalau udah punya penghasilan gimana Sat? Jadi haram, kalau konteksnya kalau sudah jadi penghasilan, Hatta dalam artian gini. Nih ya, kalau seandainya dalam artian dia mempunyai penghasilan Iya. dari hal tersebut, Iya. dalam artian tetap dia pun akhirnya tadi kebiasaannya dalam artian orang-orang yang nge-game ini akan melalaikan dirinya untuk pertama beribadah kepada Allah. Itu biasanya. Melalaikan dirinya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu kebanyakannya. Dan masalahnya kemudian juga dia misalnya seandainya gamers nih ya, dalam arti gamers profesional, orang-orang lain nih, anak-anak remaja ini sebagainya ngelihat dia dan kemudian bercita-cita juga jadi gamer profesional supaya dapat duit seperti itu, padahal belum tentu mereka semua menjadi gamers yang mendapat. Nah, ini bahaya lagi. Efeknya kan kemana-mana tuh. Dan sekarang akhirnya kita dapatkan bagaimana anak-anak sekarang menghabiskan waktunya dengan ini, berarti berapa banyak dosa yang akhirnya terlihat seperti itu. tapi kalau penghasilan sendiri jadi haram atau halal Sat? Nah, ya tadi. Kalau si pekerjaannya kan jadi kita bisa bilang salah lah ya, karena bikin orang jadi lupa dan lain-lain. Tapi untuk penghasilannya kan dia kerjain. Nah, dalam arti gini, kita harus mengetahui kalau seandainya hal ini adalah sesuatu yang tidak bermanfaat, gitu ya, kemudian malah membuat kerusakan, ada yang lain, maka tentu ini akan berefek juga kepada pencariannya. Ini seperti itu. Karena apalagi dia pun juga mengetahui ya kalau seandainya dia akan jadi brandednya orang-orang, jadi seperti itu ya, bahwasanya role modelnya seperti itu ya, bahwasanya saya bakal seperti ini. Dan bahkan dia pun mendapatkan sponsor duit dan sebagainya, gara-gara dia adalah seperti ini. Akhirnya orang-orang lain ngeliat dan sebagainya dan mengikuti perbuatannya tadi. Berapa banyak akhirnya generasi kaum muslimin sekarang bukannya baca kitab, bukannya bermajelis ilmu, bukannya membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, akhirnya apa? Habisin. Ketika datang azan, nggak ada yang sholat. Pakai headset, Ya, nggak kedengeran. hati-hati ya. Jadi hati-hati nih, seperti itu. Cari kerjaan itu yang benar gitu loh. Cari kerjaan itu yang kira-kira berguna, bermanfaat bagi seluruh manusia gitu loh. Kalau bisa gitu kan.
Gitu. Ini ada Bahaya tuh, jangan resign. Kalau resign lagi. Ada yang mantep banget nih, udah jadi YouTuber, nge-share-nya juga ya kurang bermanfaat. Jadi gamers juga tuh di YouTube Iya, itu tuh. ada. Ditambah toxic. Nah, itu Iya, bahaya itu juga ngeri tuh. Ucapan-ucapan kotor ya. Betul. Silakan. Boleh nih Ana nanya lagi. Aji lagi dah. Habisin dia, Allah. habisin. Nah, ini sebenarnya nih terkait. Ntar lu, di terakhir aja. Oh, terakhir aja nih. Capek bet gua. Buat nanti lagi aja ya. Iya, nanti lagi ada. Masya Allah. Jadi terakhir ini. Jangan nih. banyak-banyak ntar gumoh. Kita langsung yang terakhir. Ini terkait mungkin masih dekat sama cita-cita kali ya, dekat sama cita-cita. Jadi nih kadang-kadang nih ya mungkin anak-anak, remaja atau bahkan yang sudah dewasa gitu. Karena sangat mudahnya, iya sangat mudahnya informasi sehingga wah nih ada yang bagus nih, wah nih ada yang keren nih, sehingga dia memiliki kesenangan atau mengidolakan, ya mengidolakan ketertarikan, mengidolakan terhadap misalkan, wih keren banget tuh artis itu, tokoh non muslim lah. iya. Nah ada artis luar negeri nih, kan ya, yang kemungkinan dia non muslim juga, kita pengen dah jadi dia gitu, pengen dia jadi dia. Iya. Bahkan Jadi mengidolakan lah benar-benar Ya. ngefans lah seperti bahkan itu ya. sekarang ada yang misalkan ya, ini contoh aja ya, Iya, contoh aja. seorang K-popers gitu, K-popers. yang ngefansnya itu bahkan sampai fanatik gitu, sampai fanatik, bahkan kalau ada yang bilang itu jelek, iya apaan sih jelek? Iya, jadi Itu rame. suamiku masa depan itu, ada yang begitu Ustaz. Nah itu gimana Ustaz tanggapannya? Iya. Seperti ini, kita harus mengetahui dulu bahwasannya dalam Islam ini kita ini harus benar-benar mengidolakan orang-orang yang tadi benar. Betul. Kita harus mengidolakan Nabi Muhammad, kita harus mengidolakan para sahabat, kemudian kita harus mengidolakan para ulama dan para pahlawan Islam seperti itu. Dan kita tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan untuk mengidolakan seperti tadi K-popers dan sebagainya, ataupun artis-artis non Muslim seperti itu. Nggak boleh. Karena apa? Tadi. Ya, kita itu harus memperlihatkan loyalitas kita. Ya, sebagai seorang muslim, sebagai seorang pemuda muslim, kita harus seperti itu. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan juga ya dalam firman-Nya, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Ya Muhammad, engkau tidak akan mendapatkan suatu kaum yang dimana mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, yuwaduna man hadallaha wa rasulah. Ya, yang dimana mereka saling berkasih sayang dengan orang-orang yang apa tadi? Ingkar. Yang kufur kepada Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum. Walaupun itu ya, orang-orang yang diidolakan adalah ayahnya, au abna'ahum, atau anak-anaknya yang disayangi seperti itu, au ikhwanahum, atau saudara-saudaranya, au asyiratahum, ataupun keluarga kerabatnya dan sebagainya. Gak boleh kita bersikap loyalitas. Tuh. Karena apa? Loyalitas kita hanyalah kepada Islam dan kaum muslimin. Adapun mengidolakan orang-orang kafir ini tidak diperbolehkan. Apalagi kita dapatkan ya ternyata orang-orang kafir ini memang mereka merencanakan dalam arti untuk merusak para pemuda kaum muslimin sehingga mendatangkan akhlak-akhlak moral-moral yang nggak benar. Dan kenyataannya ya inilah sekarang kaum muslimin. Ya pemuda-pemuda kaum muslimin. Nggak genah. Ya, nggak genah. Karena apa? Nggak dapat sosok idola yang terbaik. Dan memang media-media juga ya, media-media juga jarang yang memaparkan tentang Rasulullah, tentang para sahabatnya, tentang kemuliaan para ulama. Itu jarang banget. Kayaknya susah juga, Ustaz. Ya ditampilkan ya tadi. Susah. Bagaimana caranya untuk menghasilkan uang sebanyak-banyaknya. Tadi kan kita tahu tuh setan tuh berusaha ya untuk menggoda manusia dengan walaupun perbuatan maksiat tapi terasa begitu mengasihkan, menyenangkan seperti itu. Padahal Bang Dayat ya, kalau kita tahu aja nih kisah-kisah sahabat nih ya, kayak Zubair bin Awam. Zubair bin Awam, ada Khalid bin Walid, ada Amr bin As dan lain sebagainya tuh ada banyak banget gitu. Itu luar biasa itu. Seru banget itu, seru banget. Seru banget. Sayang tadi nggak dapet kebanyakan kaum muslimin tuh dengan hal-hal seperti itu, nggak tahu ceritanya. Soalnya dianggapnya dongeng, Ustaz. Benar. Itu juga. Mungkin kalau menurut Ana sedikit, kalau tambahin sedikit sebelum mudahan tuh, mungkin dikarenakan memang di Islam sendiri kan dilarang untuk menggambarkan ya, Ustaz ya. Kita kayak ngegambar karakter gitu ya. Apalagi ngegambar orang dengan lengkap. Mungkin bukan kekurangan ya, mungkin karena itu juga. Jadi manusia zaman sekarang tuh nggak bisa ngebayangin, jadi dianggapnya dongeng. Sedangkan ada bukan peribahasa ya, ada ada ungkapan yang mengatakan kalau no pics hoax gitu. Jadi nggak ada gambar ya bohong. Nah, sedangkan jadi kita mematokin sama akal pikiran kita doang kan, apa yang kita lihat kita percaya gitu kan. Nah,
di Islam kan gitu. Iya. Kita nggak bisa, kita sebaiknya tidak diperkenankan untuk menggambar Rasul, menggambar sahabat gitu kan, apalagi secara lengkap. Nah, menurut Anda sih kekurangannya karena itu sih. Cuman kalau misalnya emang udah beriman dan dengerin cerita, sebenarnya juga pasti tertarik juga sih. Tertarik. Ana Tinggal juga dipaparkan gitu. kitab-kitab atau Iya. buku-buku kisah-kisah itu Itu kan. enak banget Itu sih. enak banget tuh. Ya, seru banget tuh. Jadi teman-teman nih, mungkin mulai dari sekarang nih ya, Benar. coba baca-baca nih kisah para rasul, Cicil-cicil lah. kisah sahabat gitu. Karena itu sungguh menggugah iman juga ya Ustaz. Benar. Ada buku-bukunya kok, Sirah Nabawi tuh bagus. Terus peperangan Rasul tuh lebih seru juga. Terus sahabat-sahabat tapi satu-satu tuh banyak tuh. Ada Umar, Utsman, Ali gitu kan. Ya, banyak lah. banyak. Gitu. Dan jangan yang 4 doang, ada banyak soalnya Ustaz ya. Banyak banget sekali. ada. Wah, Banyak keren banget. banget lah. Tapi kalau suka ngebunuh-bunuh nih. Itu baca tentang Zubair itu keren banget. Itu kalau perang beliau mantap banget dah. Iya. Ya, Insyaallah. kayaknya udah segitu dulu. Sekian dulu aja. Biar kita nggak kebanyakan pertanyaan juga dan Ustaz juga nggak bosan sama kita. Banyak yang Insya Allah Anda nggak bosan sama antum bro. Masya Allah. Wajah antum menyenangkan. Masya Allah tuh. Ya kan? Nah jadi kita udahin, Ji. Betul. Kita tutup sampai sini dulu. Terima kasih Tat ya udah mampir dan udah ngobrol-ngobrol sama tim Sama-sama, Ahdaf Media. Semoga ini bermanfaat buat kita semua dan yang buat Amin, yang amin, nonton amin. juga ya. Buat kru-kru juga di sini semoga bermanfaat. Semoga kita bisa berlanjut ke episode selanjutnya. Iya. Doain bisa biar kita bisa istiqomah ya teman-teman ya. Amin, amin. Oh iya, teman-teman, kan ada kesimpulan nih. Kayaknya mau naik sedikit sebelum gue tutup ya. Ustaz, kesimpulan yang tadi nih dari yang apa namanya, yang panjang tadi, sedikit aja Ustaz, buat sebagai penutup nanti. Oh iya. Ya gini. Ini bahasanya pesan kita ya, Ya, pesan kita pesan. bersama ya untuk Nasihat, orang, nasihat. pesan bersama untuk orang-orang yang bermedsos Ya, ya, betul. seperti itu. Bahwasanya kita yang bermedsos ini cobalah dalam artian mencari konten-konten yang bermanfaat ya, dalam artian bermanfaat bagi diri kita, itu seperti itu. Bermanfaat juga untuk kehidupan dunia dan akhirat kita. Dan kalau seandainya membuat konten, cobalah dalam artian tadi ya konten-konten yang membangun, konten-konten yang kemudian menjadikan diri kita mendapat pahala yang besar dan kemudian juga memotivasi orang lain juga untuk beribadah kepada Allah, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pengen. Ya seperti itu. Jadi jangan sampai akhirnya malah kita terjerumus ya karena hawa nafsu, pengen ini dan sebagainya, banyak subscribe-nya, followers-nya, akhirnya kemudian menghalalkan segala cara, bahkan tadi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ingat loh, tadi dosanya bakal jariah kalau bermain dan medsos ini. Iya, siap. Ya, seperti itu. Nah, mungkin itu aja insyaallah. Cukup ya? Oke, jangan lupa di komen, like, dan subscribe. Nggak ada yang. Kalau bisa bermanfaat, bisa di-share sama teman-teman ya. Gua pamit, Aji pamit, Ustaz Nyomil juga pamit, Ahdaf Media pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.